Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh dan ketua yayasan Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir Bapak Dr. Popi Rahman MPD beserta Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPD yang telah membimbing saya. Kemudian yang saya kasihi kedua orang tua saya yaitu Bapak Sahid dan Ibu Afia. Semoga keduanya selalu dirahmati Allah. Baik, perkenalkan, nama saya Naili Inai Firdausia dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Di sini saya akan mempresentasikan ulang seminar proposal saya, yang mana judul seminar proposal saya adalah implementasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Darul Luwah wal Karomah. Langsung saja pada bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih judul implementasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Luwah wal Karomah. Karena supervisi klinis merupakan salah satu strategi dalam pengawasan akademik yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru melalui pembinaan langsung dan sistematis. Jadi, supervisi klinis ini juga termasuk hal yang relevan terhadap mutu pendidikan. Lalu, kenapa saya memilih MA Darul Luwah wal Karomah sebagai tempat penelitian? Karena di MA Darul Luwah wal Karomah terdapat 19 guru yang bersertifikasi, yang mana hal ini menunjukkan bahwa madrasah ini memiliki tenaga pendidik yang kompeten. Selain itu, supervisi klinis dapat diterapkan secara efektif dengan pengawasan ketat terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di MA Darul Luwah wal Karomah, yang mana observasi awal ini saya lakukan pada tanggal 25 Januari 2025. Hasil observasi awal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah di MA Darul Luwah wal Karomah sebagai supervisor telah menjalankan tugasnya dengan baik. Beliau memastikan bahwa supervisi klinis berlangsung secara efektif. Kepala sekolah melakukan supervisi dengan tujuan dan tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan observasi kelas, hingga pemberian balikan yang membantu guru dalam mengatasi kendala pengajaran. Dengan pendekatan ini, supervisi berjalan dengan baik, menciptakan suasana yang mendukung peningkatan kompetisi guru serta perbaikan strategi pengajaran di madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi supervisi klinis yang diterapkan di MA Darul Luwah wal Karomah telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Luwah wal Karomah. Dan dengan sistem supervisi yang berjalan optimal dan adanya dorongan bagi guru untuk terus berkembang, MA Darul Luwah wal Karomah menjadi tempat yang layak untuk diteliti dalam konteks implementasi supervisi klinis guna meningkatkan profesionalisme guru. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membacakan 3 rumusan masalah yang telah saya buat. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Luwah wal Karomah. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pelaksanaan supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Luwah wal Karomah. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Luwah wal Karomah. Yang mana 3 rumusan masalah ini memberikan 3 tujuan juga. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Luwah wal Karomah. Dan
Tujuan yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Wal Karomah. Dan yang ketiga untuk mengetahui evaluasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darul Wal Karomah. Untuk selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini saya menulis 5 penelitian terdahulu yang mana penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu ditulis oleh Maya Restiti dengan judul Implementasi Supervisi Klinis dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Junita Sari dengan judul Implementasi Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru Era Digital di SMP Plus Al-Kausar Malang. Penelitian terdahulu yang ketiga ditulis oleh Dwi Susanto dengan judul Implementasi Supervisi Klinis dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Metro. Penelitian terdahulu yang keempat ditulis oleh Nabilah Nur Fatimah, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, dengan judul Pelaksanaan Supervisi Klinis dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di SDIT Insan Mulia Semarang. Dan penelitian terdahulu yang terakhir ditulis oleh Wakid Nur Salim dengan judul Supervisi Klinis sebagai Upaya Penjamin dan Pengendalian Mutu Pendidikan di SMA Sains Al-Quran Yogyakarta. Yang mana 5 penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu sama-sama membahas supervisi klinis dan menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Maya Restiti itu berfokus pada peningkatan kinerja guru yang mencakup efektivitas kerja dan produktivitas guru dalam mengajar. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada peningkatan profesionalisme guru yang mencakup kompetensi, etika, dan pengembangan diri guru. Perbedaan penelitian terdahulu oleh Junita Sari dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian Junita Sari berfokus pada profesionalisme guru di era digital, yang mana dengan kemungkinan menyoroti aspek teknologi dalam supervisi klinis. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti berfokus pada profesionalisme guru secara umum tanpa menekankan aspek digitalisasi. Untuk selanjutnya, bab 2, kajian teori. Dalam kajian teori ini, saya akan membahas tinjauan-tinjauan tentang implementasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru menurut berbagai para ahli. Yang pertama ada tinjauan tentang implementasi, yang mana di sini saya akan menjelaskan secara ringkas saja apa itu implementasi menurut para ahli. Menurut Usman, mengemukakan pendapatnya tentang implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Untuk selanjutnya ada tinjauan tentang supervisi klinis. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas juga tentang apa itu supervisi klinis. Menurut Sahartian, supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang dilakukan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan pengajar yang nyata serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Sedangkan di proposal yang saya tulis itu ada tujuan supervisi klinis, ada ciri-ciri, dan ada prinsip serta proses supervisi klinis. Namun saya jelaskan secara ringkas saja karena masih ada bab 3 yang akan saya jelaskan. Untuk selanjutnya ada tinjauan tentang profesionalisme guru.
Saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu guru profesional. Guru profesional adalah dia yang mampu mengendalikan fungsi dan otaknya serta hatinya untuk sesuatu yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Dia berharap mendapat sebutan itu karena memang dia telah menjadikan dirinya contoh yang baik untuk murid-muridnya. Selanjutnya ada ciri-ciri guru profesional. Saya akan menjelaskan sebagian saja. Ciri-ciri guru profesional yaitu yang pertama, selalu punya energi untuk siswanya. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Yang keempat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Yang kelima, bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Dan yang terakhir ada pengetahuan tentang kurikulum. Jadi, jika guru sudah memiliki ciri-ciri yang sudah saya sebutkan dan memahami semua kompeten-kompeten yang ditentukan, itu sudah bisa dikatakan sebagai guru yang profesional. Untuk yang terakhir adalah metode penelitian. Yang mana metode yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif. Yang mana pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks ilmiah dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif subjek penelitian. Dan penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa kata-kata atau narasi, bukan angka, serta melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Karena saya menggunakan metode penelitian yang kualitatif, maka saya sebagai peneliti harus terjun langsung kepada lembaga karena salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif juga ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini merujuk pada segala informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono, data adalah keterangan atau fakta yang diperoleh dari subjek penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua data yang dikumpulkan dari dua jenis, yaitu data yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada informan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu contohnya kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan di MA Darulullah wal Karomah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait yang mendukung pemahaman lebih mengenai implementasi supervisi klinis seperti kebijakan internal sekolah dan laporan-laporan terkait implementasi supervisi klinis dalam meningkatkan profesionalisme guru di MA Darulullah wal Karomah. Dalam penelitian yang kualitatif ada teknik pengumpulan data, yang mana teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama ada teknik wawancara, yang kedua ada teknik observasi, dan yang ketiga ada teknik dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti juga melakukan analisis data. Dan teknik analisis data yang dilakukan oleh saya yaitu yang pertama ada display data, yaitu menghilangkan data yang tidak relevan. Untuk selanjutnya ada penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk yang lebih rapi. Dan yang terakhir ada pengecekan keabsahan temuan, yang mana pengecekan keabsahan temuan ini adalah proses pengecekan kembali data yang sudah didapat dan dikumpulkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 teknik. Yang pertama, triangulasi sumber, yang kedua, triangulasi teknik, dan yang ketiga adalah triangulasi waktu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.